Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dan selamat bergabung siswa-siswi kelas 7 SMP Negeri 1 Parang tahun pelajaran 2021-2022. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pada kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS, kita lakukan secara daring. Meskipun demikian, kalian tetap semangat dan semoga kalian semua bisa mengikuti kegiatan dengan lancar dan bisa menyerap materi yang diberikan. Tetap patuhi protokol kesehatan, selalu semangat, tetap berprestasi di masa pandemi. Baik anak-anakku, sebelum masuk pada materi, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu nasional Berkibarlah Benderaku, ciptaan Ibu Sud. Semoga dengan menyanyikan lagu nasional Berkibarlah Benderaku bisa membangkitkan semangat generasi muda untuk membela negara. Baik, kita langsung menuju pada materi kali ini, yaitu kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang kita bahas kali ini adalah yang pertama, kesadaran bela negara. Yang kedua, nilai-nilai bela negara. Kita lanjutkan yang ketiga, yaitu nasionalisme. Keempat adalah patriotisme. Pengertian kesadaran bela negara. Apa pengertian dari kesadaran bela negara itu? Adalah di mana kita berupaya untuk mempertahankan negara kita dari ancaman yang dapat mengganggu kelangsungan hidup bermasyarakat yang berdasarkan atas cinta tanah air. Nah, di sini ada ancaman. Jadi ancaman ini bisa berasal dari dalam, misalkan ada pemberontakan, kemudian ada demo anarkis, dan lain sebagainya. Ancaman dari luar itu berhubungan dengan negara lain ya, yang mengganggu stabilitas negara kita. Kesadaran bela negara dapat menumbuhkan rasa patriotisme dan nasionalisme di dalam diri masyarakat. Jadi upaya bela negara selain sebagai kewajiban dasar, juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, penuh tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa.
kita masuk pada materi nilai-nilai bela negara. Apa yang harus dipahami dalam penerapannya dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara? Di antaranya adalah 1. Cinta tanah air. 2. Kesadaran berbangsa dan bernegara. 3. Pancasila. 4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dan yang kelima adalah memiliki kemampuan bela negara. Nah, sekarang kita bahas satu persatu nilai-nilai bela negara. Yang pertama adalah cinta tanah air. Kita semua tahu bahwa Indonesia adalah negeri yang sangat luas dan kaya akan sumber daya, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Nah, sekarang bagaimana untuk mewujudkan cinta tanah air tersebut? Kita bisa yang pertama mengetahui sejarah negara kita sendiri. Jadi dengan mengetahui sejarah, kita lebih menghargai jasa-jasa para pahlawan kita yang sudah berjuang untuk merebut kemerdekaan. Dan dengan sejarah pun kita untuk melangkah ke depan lebih berhati-hati. Yang kedua, melestarikan budaya-budaya yang ada. Jadi di Indonesia itu multi ya, budayanya banyak sekali, banyak ragam dan harus dilestarikan. Yang ketiga, menjaga lingkungan kita. Yang keempat, menjaga nama baik negara kita. Itulah hal-hal yang bisa kita lakukan sebagai wujud kita cinta tanah air. Nah, di sini anak-anak bisa melihat contoh-contoh perwujudan cinta tanah air. Nah, di sini ada upacara bendera. Upacara bendera biasanya kalian mengikutinya setiap hari Senin ya, sebelum pandemi. Nah, dan juga hari-hari nasional dilaksanakan dengan penuh khidmat dan disiplin. Karena bendera merah putih direbut dengan penuh perjuangan. Jadi kita harus menghargai, harus menghormati perjuangan para pahlawan kita. Yang kedua, tentara nasional. Tentara nasional selalu siap untuk membela negara. Gambar berikutnya, melestarikan pakaian adat. Ini melestarikan pakaian adat. Karena bangsa Indonesia memiliki banyak suku, beragam budaya, berbeda-beda, tetap satu jua. Itu adalah wujud cinta tanah air. Berikutnya ada atlet nasional. Jadi ini dengan berbagai cabang olahraga kita harumkan nama bangsa menjadi atlet nasional. Gambar berikutnya adalah dokter dan perawat. Terutama pada masa-masa sekarang ini, beliau-beliau adalah pahlawan untuk kita karena mencurahkan tenaga pikiran untuk menolong masyarakat yang berdampak COVID-19. Berikutnya petani. Petani ini selalu menyediakan bahan pangan untuk masyarakat. Anak-anak tetap semangat ya. Kita lanjutkan tentang nilai-nilai bela negara yang kedua, yaitu kesadaran berbangsa dan bernegara. Kesadaran berbangsa dan bernegara merupakan sikap kita yang harus sesuai dengan kepribadian bangsa yang selalu dikaitkan dengan cita-cita dan tujuan hidup bangsa. Bagaimana untuk mewujudkannya? Misalkan saja mencegah perkelahian antar perorangan atau kelompok. Menjadi anak bangsa yang berprestasi baik di tingkat nasional maupun internasional. Itu hal-hal yang bisa kita lakukan
untuk mewujudkan kesadaran berbangsa dan bernegara. Sebagai pelajar, ini ada contoh-contoh kesadaran berbangsa dan bernegara. Kalian bisa mengikuti berbagai macam kegiatan perlombaan. Di sini dicontohkan ada Olimpiade Sains, Fisika, Matematika. Nah, ini sudah kejuaraan internasional dan sering menyabet medali karena putra-putri Indonesia semuanya hebat, termasuk kalian juga anak-anak yang hebat. Berikutnya juga robotik, ini sering sekali go internasional. Juga kejuaraan olahraga, ini yang perlu kita tingkatkan, anak-anak yang mempunyai bakat itu lebih dikembangkan. Berikutnya kita masuk pada nilai-nilai bela negara yang ketiga, yaitu Pancasila. Pancasila adalah ideologi kita, dasar negara kita, warisan dan hasil perjuangan para pahlawan. Pancasila bukan hanya teori dan normatif saja, tapi kita juga harus mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila ini juga sebagai alat pemersatu dari keberagaman yang ada di Indonesia yang memiliki beragam budaya, agama, etnis, dan lain-lain. Dan nilai Pancasila inilah yang mematahkan jadi setiap ancaman, tantangan, hambatan. Jika kita masih berpedoman dengan Pancasila, insya Allah kita bisa. Nilai-nilai bela negara yang bisa kita terapkan yang keempat adalah rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dalam wujud bela negara, tentu saja kita harus rela berkorban untuk bangsa dan negara. Contohnya, menjadi atlet dalam SEA Games. Para atlet bekerja keras untuk mengharumkan nama negaranya dengan latihan yang luar biasa, dengan jadwal yang luar biasa, kemudian senang membantu tanpa mengharap imbalan, mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi, dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Nilai-nilai bela negara yang bisa kita terapkan, yang kelima adalah memiliki kemampuan bela negara. Sikap yang diperlukan dalam bela negara di antaranya adalah tanggung jawab. Kalian semua dan kita semua sebagai generasi muda, kita harus mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap baik diri sendiri, orang lain, maupun negara dan bangsa. Kemudian rela berkorban. Nah, jadi jika kalian diberikan tugas, diberikan amanah, baik oleh orang tua, guru, itu kita harus laksanakan dengan sungguh-sungguh. Kemudian sikap yang lain yaitu cinta tanah air. Berikutnya, pantang menyerah. Nah, pantang menyerah ini tidak gentar dengan halangan, rintangan, terutama di era milenium baru ini ya, di era revolusi industri, di mana teknologi cyber itu sangat berperan sekali. Jadi sebagai pelajar kalian harus bisa berpikir kritis, memiliki kreativitas, terampil, dan juga akademis tetap dijaga. Kemudian disiplin. Disiplin adalah awal dari sebuah kesuksesan. Contohnya sebagai pelajar, disiplin dalam belajar dan juga kerja keras. Itulah sikap-sikap yang diperlukan dalam bela negara.
Berikutnya, masih semangat anak-anak semua? Kita lanjutkan lagi, kesadaran bela negara. Itu dapat diwujudkan, misalkan saja mengamankan lingkungan, berperan dalam Siskampling. Kemudian membantu korban bencana alam, apalagi akhir-akhir ini Indonesia sering terjadi bencana, baik itu tanah longsor, gunung meletus, dan lain sebagainya. Menjaga kebersihan, minimal tempat tinggal kita sendiri. Mencegah bahaya narkoba. Jadi ini merupakan musuh besar bagi generasi kita. Jadi kalian harus tahu dampak dari narkoba, bagaimana cara menghindari narkoba, itu harus tahu. Karena itu juga masuk dalam bela negara. Berikutnya yang bisa kita lakukan, mencegah perkelahian antara perorangan maupun kelompok. Nah, di sini biasanya di sekolah kota juga maupun desa juga sering terjadi perkelahian antar pelajar. Nah, itu harus dihindari. Berikutnya kita lanjutkan. Contohnya lagi, cinta produksi dalam negeri. Nah, ini di Indonesia sekarang sudah marak sekali, banyak kegiatan atau usaha rumahan yang menciptakan atau membuat produk dan juga tidak kalah dengan barang luar negeri. Melestarikan budaya Indonesia. Jadi kita harus melestarikan, juga sebagai anak bangsa juga harus berprestasi baik di tingkat nasional maupun internasional. Kemudian dari sikap bela negara tadi muncul sikap nasionalisme. Nasionalisme adalah sikap mencintai bangsa dan negaranya sendiri. Pengertiannya ada dua, nasionalisme dalam arti sempit, nasionalisme dalam arti luas. Nasionalisme dalam arti sempit yaitu sikap mencintai bangsa sendiri secara berlebihan sehingga menganggap bangsa lain rendah kedudukannya. Ini termasuk juga nasionalisme yang chauvinisme. Berikutnya anak-anak, nasionalisme dalam arti luas, yaitu sikap mencintai bangsa dan negaranya sendiri dan menganggap semua bangsa sama derajatnya. Itulah pengertian nasionalisme. Kemudian ada beberapa hal anak-anak yang harus kita lakukan untuk membina nasionalisme, yaitu persamaan antar suku. Meskipun suku bangsa di Indonesia ini memiliki perbedaan, namun dalam kehidupan suku bangsa di Indonesia memiliki persamaan, diantaranya menggunakan bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Kemudian semangat gotong royong yang kuat, kehidupan yang religius itu merupakan persamaannya. Berikutnya ada toleransi. Adalah sikap menghargai dan menghormati antar individu atau kelompok. Nah, sikap ini bisa menjaga keutuhan persaudaraan tanpa memandang perbedaan. Berikutnya adalah rasa senasib sepenanggungan. Perasaan yang sama karena merasa nasib yang sama untuk mencapai suatu tujuan. Nah, senasib sepenanggungan ini juga telah menyatukan tanah air anak-anak dalam masa penjajahan. Hal ini jika kita terapkan di masa sekarang, Indonesia akan semakin kompak dan semakin maju. Kita lanjutkan hal-hal yang harus dihindari dalam membina nasionalisme. Yang pertama, sukuisme. Menganggap suku bangsanya sendiri paling baik.
Chauvinisme, menganggap bangsa sendiri paling unggul. Ekstremisme, sikap mempertahankan pendirian dengan berbagai cara, kalau perlu dengan kekerasan dan senjata. Provinsialisme, sikap selalu berkutat dengan provinsi atau daerahnya sendiri. Sekarang masuk pada pengertian sikap patriotisme. Patriotisme terdiri dari kata patriot dan isme, yang artinya adalah sifat kepahlawanan. Jadi sikap patriotisme ini merupakan sikap berani, pantang menyerah, rela berkorban demi bangsa dan negara. Nah, pengorbanan yang dimaksud itu dapat berupa pengorbanan materi, harta benda, ataupun jiwa dan raga seseorang. Perhatikan gambar di samping. Gambar di samping adalah para pahlawan nasional yang dengan tanpa pamrih dan sekuat tenaga mempertahankan dan membela negara Indonesia. Jadi sikap-sikap patriotisme beliau yang harus kita teladani, yang harus kita contoh dan kita terapkan dan disesuaikan dengan era sekarang. Ciri-ciri patriotisme. Yang pertama, cinta tanah air, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan, berjiwa pembaharu, tidak kenal menyerah dan putus asa. Nah, sekarang bagaimana sikap patriotisme itu dalam kehidupan sehari-hari? Apa saja yang bisa kita lakukan? Di sini ada dalam kehidupan keluarga. Apa saja yang harus diimplementasikan atau dilaksanakan? Misalkan menyaksikan film perjuangan, membaca buku bertema perjuangan, mengibarkan bendera merah putih pada hari-hari tertentu. Bagaimana kalau di sekolah? Misalkan melaksanakan upacara bendera, kemudian mengkaitkan materi pelajaran dengan nilai-nilai perjuangan, belajar dengan sungguh-sungguh untuk kemajuan. Dalam kehidupan bermasyarakat, misalkan mengembangkan sikap kesetiakawanan sosial di lingkungannya, memelihara kerukunan di antara sesama warga. Dalam kehidupan berbangsa, kita bisa terapkan sikap patriotisme, yaitu meningkatkan persatuan dan kesatuan, melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, mendukung kebijakan pemerintah, mengembangkan kegiatan usaha produktif, mencintai produk dalam negeri, mematuhi peraturan hukum, tidak main hakim sendiri, menghormati dan menjunjung tinggi supremasi hukum, menjaga kelestarian lingkungan. Jadi banyak yang bisa kita lakukan. Demikian materi kesadaran berbangsa dan bernegara. Semoga bermanfaat. Tetap semangat dan berprestasi di masa pandemi. Patuhi selalu protokol kesehatan COVID-19. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.